Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi pada hari ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu tidak akan selalu menghasilkan buah yang baik juga. Terkadang niat baik kita tuh dimaknai berbeda oleh orang lain. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman antara kita dan mereka. Nah, hal ini tuh wajar ya teman-teman, karena masing-masing dari kita itu adalah orang yang berbeda. Kita sebagai manusia sebenarnya tidak bisa benar-benar memahami perasaan orang lain. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk memahami perasaan orang lain dengan semaksimal mungkin. Nah, sehingga jika terkadang kita dan orang lain sering mengalami kesalahpahaman, itu merupakan bagian dari proses pembelajaran supaya kita tetap bersabar dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Sehingga jika kita bersabar untuk menghadapi segala situasi, contohnya seperti memahami perasaan orang lain, nah, maka tanpa kita sadari bahwa kita ini tuh telah berbuat baik. Dan pada Galatia 6 ayat yang ke-9 berbunyi, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai." Jadi ketika kita telah berbuat baik, maka nantinya kita akan menuai hasilnya. Hasil ini tuh tidak selalu berupa materi teman-teman, tetapi akan ada hal yang lebih dari materi yang akan kita dapatkan ketika kita berbuat baik. Dan itu semuanya berasal dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan buah kepada kita. Oh ya teman-teman, ada pepatah yang mengatakan barang siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya. Jadi jika yang ditanam itu adalah kebaikan, maka kelak kita akan menuai hasil dari kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita berbuat baik, maka kita juga harus mengorbankan perasaan kita. Contohnya seperti firman Tuhan yang tertulis di Matius 5 ayat 29, dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dalam hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tuh sebagai umat manusia harus selalu berbuat baik, walaupun kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi di dunia ini tidak ada batasan ya teman-teman bagi kita untuk selalu berbuat baik. Terkadang juga ada orang yang sering mengeluh bahwa dirinya ini tuh selalu berbuat baik kepada semua orang. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berbuat baik kepadanya. Sehingga terkadang orang tersebut selalu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, contohnya seperti, "Tuhan, di setiap harinya aku ini udah selalu berbuat baik loh. Apakah tidak ada balasan bagiku untuk perbuatan baikku ini?" Nah, teman-teman, ada yang perlu diingat nih, ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, maka hal yang perlu diingat itu bahwa kita tidak usah meminta upah bagi setiap perbuatan baik kita, atau kita berharap bahwa orang tersebut akan berbuat baik juga kepada kita. Tetapi hal yang perlu diingat, kalau sudah tiba waktunya, maka kita akan menuai hasilnya dengan catatan kalau kita tidak menjadi lemah. Nah, lemah sendiri di sini itu dalam artian lemah dalam iman. Jadi kita harus menjadi orang yang kuat. Kuat yang dimaksud ini adalah kuat dalam iman. Karena hanya orang yang kuat, yang imannya akan mampu terus berbuat baik hari demi hari dalam hidupnya. Jadi kita semua jangan lupa untuk selalu menabur kebaikan atau berbuat kebaikan semampu yang kita bisa, dan juga jangan bosan dan jangan bicara, namun sebisa mungkin kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Demikian renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena firman pada pagi hari ini sangat menguatkan hati kami. Kiranya dengan firman ini menyadari diri kami bahwa kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik supaya kami dapat menuai hasil yang baik juga. Ya Bapa, biarlah renungan pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga dapat menjadi pedoman bagi hidup kami.
Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya ya Bapak, kiranya Engkau berkati dan sertai segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.